Halo guys, selamat datang di channel Cascade. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Di awal kisah, sebuah pesawat luar angkasa menangkap sebuah batu yang di dalamnya ternyata sebuah fosil alien. Awak pesawat tersebut membawa fosilnya untuk diteliti lebih lanjut. Scene berpindah ke sebuah tempat. Seorang perempuan bernama Rain dan laki-laki ini adalah saudara Rain yang bernama Andy. Diketahui bahwa mereka tinggal di sebuah koloni suatu planet yang bernama Weyland Yutani, dan mereka bekerja menjadi penambang di koloni tersebut. Setelah sarapan, Rain dan Andy pergi ke suatu tempat untuk melapor. Rain yang sudah 12.000 jam bekerja sebagai penambang merasa sudah cukup memenuhi syarat untuk pergi meninggalkan tempat ini menuju suatu tempat bernama Viaga. Namun penjaga memanipulasi dan menolak permohonan Rain. Penjaga tersebut berubah syarat menjadi 24.000 jam untuk bisa pergi ke Viaga. Dari percakapan Rain dengan penjaga diketahui bahwa orang tua Rain meninggal saat bekerja di tambang. Sementara di luar, Andy yang menunggu Rain diserang oleh anak-anak di sekitar yang menyebabkan Andy terkapar. Rain yang melihat hal itu buru-buru membantu Andy. Diketahui bahwa Andy bukan manusia, melainkan robot buatan yang dulunya ditemukan oleh ayah Rain dan diperbaiki olehnya. Selang beberapa waktu, teman Rain menghubunginya dan meminta Rain untuk datang ke bunkernya dan membawa Andy bersamanya karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus Rain tahu. Dengan rasa kecewa tanpa pikir panjang, Rain mendatangi bunker milik teman Rain. Dia bertemu Tyler dan kawan-kawan Rain yang lain. Mereka merupakan anak-anak muda yang sama-sama bekerja di tambang koloni ini. Mereka menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu saat mereka mengudara, mereka menangkap sebuah sinyal yang ternyata itu adalah sebuah pesawat. Dan pesawat itu bernama Weiyu yang sangat besar. Dan setelah terkena zat asam yang membakar tubuh dan bagian kapal. Mereka menemukan sebuah ruangan pendingin. Tyler dan Dion mengambil baterai di tempat tersebut. Tanpa mereka sadari, ruangan-ruangan itu seketika suhunya naik dan pintu tiba-tiba terkunci. Mengetahui hal ini,
Rain dan Navarro memutuskan untuk menjemput dan membantu Tyler keluar dari tempat itu. Di dalam ruangan, Andy mendapati bahwa ruangan ini terdapat banyak sekali eksperimen yang sengaja dibekukan. Karena suhu ruangan ini meningkat, satu persatu eksperimen di dalam ruangan ini mencair dan keluar dari tempatnya. Di sisi lain, Rain menemukan manusia buatan yang terpotong di salah satu ruangan. Dia mengambil chip dari mayat manusia buatan tersebut. Rain akhirnya menemukan ruangan di mana Tyler terkunci. Dia memberikan chip ke Tyler untuk dipasangkan ke perangkat Andy, supaya bisa keluar dari ruangan itu. Beberapa alien kecil mulai keluar dari tempat pembekuan dan menyerang mereka. Akhirnya, dengan chip baru yang dipasang di tubuh Andy, dia bisa membuka ruangan tersebut dan melarikan diri. Namun alien mengejar mereka dan menyerangnya. Salah satu makhluk terbang ke wajah Navarro. Tyler dan Bjorn sangat panik saat mereka mencoba melepaskan makhluk itu dari kepala Navarro. Makhluk itu malah mencekik Navarro. Namun anehnya, makhluk itu tidak membunuh Navarro, melainkan menjaga Navarro tetap hidup. Di sisi lain, Andy mulai membaca data chip yang dipasang di tubuhnya. Diketahui bahwa chip itu milik Weyland Yutani. Andy mengaktifkan manusia buatan yang tubuhnya hancur sebagian untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kapal ini. Manusia buatan itu bernama Rob. Dia merupakan salah satu pemimpin di ekspedisi kapal ini. Dia memberitahu bahwa mereka harus segera pergi meninggalkan kapal. Namun Bjorn menolak untuk meninggalkan Navarro. Rob memberi nasihat untuk membunuh Navarro jika mereka kasihan dengan Navarro. Rob menjelaskan bahwa makhluk yang menempel di kepala Navarro sedang melakukan penanaman benih yang menyatu ke DNA Navarro. Pada dasarnya, jika makhluk itu sudah menempel di manusia, maka manusia tersebut pasti mati. Rob juga memberitahu apa yang akan terjadi jika penanaman benih DNA ke manusia berhasil. Mereka melihat alien yang sangat besar tergantung di atas mereka. Lubang yang melubangi kapal dan menghancurkan separuh tubuh Rob diakibatkan darah alien yang bisa melelehkan benda apapun. Namun Bjorn tidak memperdulikan apa yang dikatakan Rob. Rain mengambil alat untuk membekukan makhluk itu, lalu melepaskan dari tubuh Navarro. Akhirnya mereka berhasil melepaskan makhluk itu dari Navarro. Tapi Rob memberitahu bahwa makhluk itu sudah selesai melakukan tugasnya, yang artinya benih sudah tertanam di tubuh Navarro. Mereka pergi meninggalkan Rob dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan Rob. Di sisi lain, Andy berperilaku aneh, efek dari chip yang ditanam ke tubuhnya. Dia melarang Navarro pergi dari tempat ini. Akhirnya Bjorn marah dan menyerang Andy hingga terjatuh. Navarro yang panik lari ke pesawat disusul oleh Bjorn. Mereka meninggalkan Tyler dan Rain. Di pesawat, Navarro mulai merasakan ada yang aneh di dalam tubuhnya. Ray yang ada di dalam pesawat mengkhawatirkan kondisi badan Navarro. Tak lama sesuatu bergerak di dalam tubuh Navarro yang membuat Navarro kesakitan. Seekor makhluk mencoba keluar dari tubuh Navarro dan menghancurkan tulang dada Navarro. Pesawat mereka juga lepas kendali dan melaju menabrak salah satu palka kapal Weiyu. Navarro mati karena dadanya hancur dan makhluk itu melarikan diri sementara Ray pingsan akibat benturan pesawat. Di sisi lain, Tyler dan Andy mencari jalan menuju tempat di mana pesawat Navarro, Bjorn, dan Ray jatuh. Mereka yakin bahwa mereka belum mati. Diam-diam Rob memberi instruksi baru untuk Andy, karena Andy menggunakan chip miliknya. Dia memberi perintah Andy untuk menyelamatkan penemuannya agar dibawa kembali ke koloni untuk dilanjutkan penelitiannya. Di kapal, Ray sadar dari pingsan dan bertemu dengan Bjorn. Mereka mendapati alien kecil yang keluar dari tubuh Navarro sudah berkembang biak menjadi sangat besar. Bjorn berusaha membunuh makhluk itu sebelum menetas, tapi naas dia malah terkena cairan asam yang keluar akibat Bjorn menusuknya. Akhirnya Bjorn mati meleleh terkena cairan asam tersebut. Ray melihat seekor alien keluar menetas dan dia melarikan diri.
Alien itu mengejar Ray. Di sisi lain, Rain, Tyler, dan Andy bertemu Ray. Namun Andy tidak mau membukakan pintu untuk Ray, yang akhirnya Ray dibawa oleh alien tersebut. Rain kecewa dengan apa yang dilakukan Andy. Rain menanyakan apa misi Andy. Andy menjelaskan bahwa dia mendapat misi baru, yaitu membawa hasil uji coba dan menyelamatkan penemuan perusahaan. Andy membawa Rain dan Tyler ke suatu tempat. Rock menjelaskan apa yang terjadi di kapal ini. Beberapa waktu yang lalu, kapal Weiyu menemukan batu yang di dalamnya terdapat sebuah makhluk dan mereka meneliti makhluk tersebut. Mereka bereksperimen menyatukan DNA alien ke makhluk hidup untuk kehidupan manusia yang lebih panjang. Andy mengambil sampel penelitian tersebut untuk dibawa ke koloni agar diteliti lebih lanjut. Mereka membawa senapan untuk berjaga-jaga melawan makhluk tersebut. Namun Andy memperingatkan bahwa menembak makhluk itu hanya akan menghancurkan kapal. Karena cairan asam yang keluar dari tubuh makhluk itu bisa melelehkan apapun yang dikenainya. Saat mereka menelusuri lorong, mereka menemukan Ray yang ternyata belum mati. Ray tidak mati karena dia kehilangan banyak darah, sehingga alien menganggap bahwa dia adalah wadah yang belum siap untuk ditanam benihnya. Tyler dan Rain akhirnya menyelamatkan Ray. Saat mereka hendak pergi ke lift, Tyler tertusuk oleh alien tersebut dan mati. Andy juga terjatuh karena serangan alien tersebut. Ray dan Rain naik menggunakan lift, namun di tengah jalan, Rain berubah pikiran. Dia masih ingin menyelamatkan Andy. Dia berpesan ke Ray untuk pergi ke kapal duluan dan membawa sampel penelitian ini. Rain kembali ke bawah untuk menyelamatkan Andy. Sampai di bawah, Rain melepas chip milik Andy dan mengembalikan Andy seperti sedia kala. Mereka lari dan terpojok di salah satu ruangan. Saat alien-alien mendekat, Rain memiliki ide untuk menghilangkan gravitasi di ruangan tersebut. Rain menembak semua alien yang mendekatinya. Cairan asam juga tidak jatuh ke dek kapal, melainkan terbang karena gravitasi sudah dimatikan oleh Rain. Rain dan Andy akhirnya berhasil lolos dari tempat itu. Sementara itu di kapal, Ray yang sudah banyak kehilangan darah menggunakan sampel penelitian untuk dirinya sendiri. Rain dan Andy berhasil naik ke kapal dan bersiap untuk pergi. Seekor telur alien keluar dari tubuh Ray akibat menyuntikkan sampel penelitian tersebut. Saat Rain akan membuang telurnya, telur itu terjatuh ke dek kapal. Dan saat Rain turun ke bawah, alien itu sudah hilang dari jantannya. Seekor alien yang hampir menyerupai manusia mendekati Ray karena menganggap Ray adalah ibunya. Rain menghampiri Ray dan bertarung melawan alien tersebut. Akhirnya, Ray berhasil membunuh makhluk tersebut. Di akhir cerita, Rain masuk ke dalam kapsul dan menetapkan tujuan ke Tata Surya Viaga yang akan memakan waktu perjalanan selama 9 tahun. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian alur film kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.